Salah satu cara untuk melepaskan kepenatan setelah rutinitas pekerjaan yang memberatkan adalah bermain video game. Game yang awalnya diciptakan untuk sekedar menghibur masyarakat berubah menjadi salah satu pekerjaan profesional yang dibayar dan terorganisir. Oke, sebelum kita mengetahui cara mengatasi kecanduan bermain game lebih lanjut, perlu banget kita mengetahui tentang faktor yang bisa mempengaruhi motivasi seseorang untuk bermain video games. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis ya. Gue yakin teman-teman udah akrab banget sama yang namanya handphone. Dan kayak udah jadi kebutuhan pokok yang bisa ngebantu semua aktivitas keseharian kita. Mulai dari anak kecil sampai lanjut usia, memakai handphone jauh lebih mudah ketimbang melakukan aktivitas kegiatan konvensional seperti pergi bekerja atau belanja ke mall. Seiring berjalannya waktu pun, teknologi berkembang dan orang-orang dengan mudah ngelakuin segala aktivitas lewat handphone. Adanya games itu pun cuma sebagai pelepas kejenuhan dan belum sampai ke tahap kecanduan bermain video games. Walaupun ada kasus di mana seorang pelajar meninggal setelah 22 hari bermain video games dan cuma berhenti ketika dia mau tidur siang dan mengambil cemilan. Di sisi lain, kita sering disalahkan karena bermain video games sehingga kita lupa dengan kewajiban dan tugas kita. Orang tua bahkan ngelarang kita untuk bermain salah satu video games yang kalau kita bermain itu membuat kita kecanduan dan lupa dengan semuanya. Padahal kalau dilihat, kecanduan itu timbul sebagai kompensasi dari tekanan dan permasalahan di kehidupan nyatanya. Pada tahun 2019, tercatat orang Indonesia telah menghabiskan sekitar 1,1 bilion dolar cuma buat membeli item pendukung dalam game. Pada tahun itu pula, ada sekitar 52 juta orang Indonesia yang memainkan video games. Itu artinya terdapat 19,2% orang Indonesia yang bermain game. Begitu banyak, dan kalau misalnya kurang pengetahuan mengenai bermain video games yang terlalu lama, itu bisa menyebabkan yang namanya game disorder. Menurut Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO, gaming disorder merupakan gangguan kesehatan yang dialami para pemain games di mana prioritas berlebih yang mereka taruh pada sebuah permainan dibandingkan minat atau bakat sehingga menimbulkan konsekuensi yang negatif. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa ada sekitar 10,15% remaja Indonesia yang terindikasi kecanduan bermain video game. Itu artinya ada sekitar 1 dari 10 remaja di Indonesia yang terindikasi kecanduan bermain game online. Hal ini mungkin akan semakin meningkat mengingat pada tahun 2020 terjadi pandemi yang membuat orang-orang lebih sulit berinteraksi di dunia nyata dan akan semakin akrab dengan HP maupun game. Hal yang harus kita pahami sebelum mengatasi rasa kecanduan adalah memahami faktor apa yang memotivasi seseorang untuk bermain video games. Yang pertama adalah kehidupan sosial yang kurang baik. Video games menawarkan alternatif penyelesaian untuk melarikan diri dari sebuah permasalahan di dunia nyata. Faktor seperti biaya yang relatif murah membuat sebagian orang memilih jalan ini untuk menyelesaikan permasalahan. Bahkan, seseorang akan lebih mudah terpengaruh apabila dalam keluarganya didukung oleh fasilitas yang menunjang seorang gamer. Ditambah lagi jika memang pergaulan sosialnya berambisi untuk menguasai suatu video games. Semakin mudah si subjek untuk mengakses video games, maka akan semakin rentan pula terpapar kecanduan bermain video games. Yang kedua adalah penghargaan diri yang rendah. Penilaian terhadap diri sendiri bisa sangat mempengaruhi arah berkembangnya seseorang loh. Gimana enggak? Kalau kita mencoba untuk memposisikan diri kita setara dengan orang lain, itu aja udah bisa bikin minder. Di video games, orang ini akan melampiaskan emosinya dan membentuk jati diri mereka. Pada mulanya akan timbul rasa kepuasan tersendiri seolah-olah ia telah menemukan kehidupan aslinya di dunia maya. Ketika menjadi rutinitas, pada umumnya terjadi penurunan kualitas sosial di kehidupan nyatanya dan pada akhirnya memiliki perilaku antisosial dan sulit untuk berbaur di masyarakat. Yang ketiga adalah identifikasi.
Kamu bisa mengidentifikasi sendiri latar belakang apa yang membuat kamu untuk bermain video games. Misalnya aja kesepian, pengaruh teman sebaya, atau faktor internal dari keluarga, dan masih banyak lagi. Dengan mengetahui faktor ini, bisa membantu kamu mengenal dan mengatasi rasa keinginan untuk bermain video games. Nah, tips ini merupakan pengalaman diri gua yang berhasil mengatasi dari rasa kecanduan bermain video games, kayak Mobile Legends. Nah, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah uninstall game. Hal yang pertama yang gua lakuin adalah ngehapus game. Emang sih, cara ini tuh susah banget dilakuin. Mungkin karena kita udah punya circle pertemanan yang anak gaming banget, terus juga dari game itu bisa bikin makin akrab, dan udah kayak passion aja, dimana kita terus ngejar sampai peringkat yang paling tinggi, biar kita bisa pamer ke teman-teman. Mudahnya sih, gue ngelakuin ini demi fokus untuk ngembangin skill dan kemampuan. Caranya ya dengan fokus pada prioritas. Pokoknya gak usah peduli deh sama game. Karena kalau kita sadari, ternyata main game itu buang-buang waktu banget dan gak ada manfaatnya buat diri kita dan gak ngaruh apa-apa juga ke kehidupan kita sebenarnya. Yang kedua adalah jalankan prioritas. Untuk pengalihan, kalau misalkan gue pengen bermain games, gue biasanya buka sosial media tapi buat ngeliat akun yang berkaitan dengan hobi dan passion gue. Jadi bukan buat ngeliat akun lucu-lucu yang habisin waktu kita banget ya. Yang ketiga adalah mencari lingkungan yang baru. Biasanya nih, karena kita pengen fokus dengan tujuan yang kita mau, banyak hal yang harus kita korbanin. Misalnya hubungan pertemanan kita dengan teman gamer kita yang dulu. Tetapi kita harus komitmen dengan ketetapan kita di awal. Teman-teman kita juga nanti bakalan ngerti kok. Asalkan yang kita lakuin bukan untuk ngemutusin hubungan pertemanan dengan mereka. Hanya saja ketika ada ajakan untuk bermain game, kita harus fokus dengan passion diri kita. Oke, mungkin itu aja tips dari pengalaman diri gua mengenai bagaimana cara mengatasi kecanduan bermain video games atau game online. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video baru dan video-video yang menarik di berikutnya. Semoga membantu.